Halo, selamat sore semuanya teman-teman Cakadola Tutorial. Ya, selamat berjumpa kembali teman-teman. Ya, semoga hari ini kita selalu bersemangat untuk belajar kembali tentang sebuah aplikasi dari database Microsoft Access. Ya, kali ini kita akan membuka sebuah topik baru, bagaimana caranya membuat invoice ya teman-teman ya. Jadi biasanya dalam sebuah usaha bisnis ya menengah ke bawah mungkin ya, kita perlu membuat sebuah invoice atau tagihan. Jadi yang kita tujukan kepada customer kita atau pelanggan kita teman-teman. Jadi di sini kita bisa membuat dengan mudah sekali ya dengan menggunakan Microsoft Access ya, seperti yang sebelumnya juga pernah di publish sudah ya. Mungkin istilahnya ada beberapa ya hal-hal yang baru yang kita pelajari dan kita kembangkan di sini teman-teman. Oke, ya bagi teman-teman yang baru berjumpa dengan istilahnya Cakadola Tutorial, ya jangan lupa terlebih dahulu untuk di subscribe ya. Sekarang silakan tekan dulu tombol subscribe-nya sebelum kita lanjut. Oke, baik, terima kasih, dan juga tekan tombol like dan juga tombol lonceng ya. Jadi sebelum kita membahas topik yang baru ini ya, teman-teman pastikan bahwa tombol loncengnya harus ditekan setelah di subscribe dan like, karena nanti akan membantu teman-teman ya untuk mendapatkan informasi terbaru dari aplikasi yang kami istilahnya upload ya, tutorial yang kami berikan kepada teman-teman ya. Ini semuanya adalah tujuannya untuk berbagi kepada semua teman-teman yang menyukai ya, khususnya pemrograman database, baik itu seorang mahasiswa, praktisi, ataupun karyawan, atau mungkin bahkan para pengusaha atau usahawan yang ingin mengembangkan bisnisnya dengan ya istilahnya mendapatkan aplikasi yang cukup murah teman-teman ya. Oke. Ya, di sini kita sudah sudah tunjukkan di sini ya. Jadi kita overview sedikit teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya aplikasi ini bekerja gitu ya. Jadi dalam aplikasi ini teman-teman kita sudah tentunya kita sudah mengetahui bahwa kalau kita membuat sebuah invoice, tentunya di sana ada kepada siapa invoice itu ditujukan ya. Ya, misalkan di sini ya, ini adalah nama customernya teman-teman di sebelah sini. Ya, misalkan di sini kita sebut dengan PT Belerang ya, ya Belerang Jot-Jotan. Kemudian ya, kemudian di sini ada invoice numbernya teman-teman ya. Jadi di sini ada invoice, dan invoice numbernya ini udah kita buat secara otomatis teman-teman ya. Jadi kita menggunakan kode adalah DYYY DDD MMM MMHHNNSS ya. Jadi ini adalah tahunnya 2011 adalah tahunnya ya, ini 2011 tahun. Kemudian mana dia ini tapi udah ini contoh yang udah lama ya. Contohnya ini mungkin kemudian sini adalah 14 September 9 Desember ya. Ya mungkin nanti codingnya saya tunjukin ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah 2011 adalah tahunnya, DDD, kemudian ini Desember ya. Kemudian tanggal ini ya, tanggal 9, kemudian ini pukul 14, kemudian jam pukul 14, kemudian lewat 10 menit 55 detik ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita membuat secara otomatis teman-teman. Nah, kemudian di sini ada tanggal invoice-nya ya. Ya, kita buatnya seperti itu, contoh tanggal invoice ya di sini. Kemudian kita menggunakan bantuan kalender di sini teman-teman. Jadi kalendernya bisa ditik di sini, saya tambahkan hari di sini ya. Jadi formatnya kita tambahkan hari karena biar tidak bingung ya, tanggal berapa, harinya apa gitu ya, biar komplitnya. Nah, ini untuk menambahkan sedikit formula untuk mengetahui sudah berapa lama invoice ini kira-kira. Ini udah lama sekali ya. Udah 9 tahun 4 bulan 7 hari ya. Ya kalau kita hitung dari dia sejak tanggal ini dibuat ya. Jadi 9 Desember. Berapa 9? Oh ya 9. Jadi sudah 9 tahun 4 bulan 7 hari. Ini juga yang berapa ini yang ketiga. Oke. Mungkin ini yang keempat nanti akan kita pelajari. Bisa invoice-nya yang keempat.
Kemudian di sini kita bisa juga membuat ini kali yang kelima teman-teman ya. Jadi banyak yang kita akan pelajari. 5 sini. Yang kelima, kemudian di sini kita bisa membuat ini yang keenam. Ya, yang keenam. Kemudian di sini yang ketujuh. Ya, jadi menampilkan data ke berapa dari berapa gitu ya. Jadi untuk menampilkan semuanya ini ya, kadang-kadang ada beberapa ya kita mau bikin tombol apa istilahnya bantuan dari sini ya. Karena apa? Karena untuk menampilkan informasi tersebut ya, di sini ada main form, ada subform. Di sini ada subformnya. Jadi untuk merefer ke dalam subform itu kita harus membuat teknis biar istilahnya data itu bisa dibaca di main form, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah di sini juga fungsi terbilang ya, sebenarnya sudah kita bahas di video yang lain, teman-teman bisa cari ya dengan fungsi terbilang. Kemudian di sini juga istilahnya menjumlahkan ini di subform ke dalam main form ada di sini ya. Jadi 9 ya, ini adalah 10 ya, ini grupnya ini 10 ya. Kemudian yang lain adalah mungkin ini 11 ya 11 ya, kurang lebih ada 11 item yang akan kita pelajari teman-teman. Ya, jadi dari semuanya ini teman-teman. Nah di sini kalau kita lihat misalkan kita ganti ya, misalkan ya PT Luntang Lantung misalkan seperti ini ya. Ini contoh saja teman-teman ya, jangan bikin PT yang seperti ini nanti orang nggak ada beli ya. Misalkan Luntang Lantung Yoben ya. Jadi ini bisa diganti, dan di sini alamatnya juga akan berubah teman-teman ya. Jadi misalkan Jalan Keruh, Kelurahan Galau, Yogyakarta misalkan seperti ini, contoh saja ya. Dari sini lagi nah ini agak keren ya. Misalkan nama PT-nya adalah PT Meledak Meletus Jaya ya. Jadi tugasnya misalkan perusahaan ini berkembang di bidang untuk ya pemindahan gunung berapi misalkan ya. Jadi memindahkan, menggeser gunung berapi yang mau meledak misalkan. Jadi misalkan ya, ini contoh saja ya. Oke, dari sini kita bisa melihat di sini kita bisa juga menampilkan ini teman-teman ya, menampilkan tanggal. Nah kita juga menggunakan coding khusus di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih di sini ya, akan kita ganti tanggalnya oke. Nah, akan berubah otomatis ya, 2011 ya. Oke, kalau kita mau ganti di sini, nah ini udah 2021 sekarang, 2021 juga tanggal 2 misalkan ya. Oke, nah ini akan 0 tahun 8 bulan 3 hari. Ini Desember belum ya, ini bukan bulan Desember, kita ganti dengan ya Maret misalkan. Oke, nah, 1 bulan 8 hari kurang lebih seperti itu misalkan ya, kalau kita ganti. Dan teman-teman untuk menghindari misalkan ada perubahan ya teman-teman, kalau misalkan nanti masuk ke sini bisa dikunci istilahnya, ini bisa di lock ya. Nanti orang kalau misalkan mau merubah ini bisa teman protect ya teman-teman, bisa password istilahnya seperti itu ya. Oke, nah setelah di sini alamatnya kita buat otomatis teman-teman ya. Oke, di sini kita ganti lagi ya, belerang jam-jatan. Jadi di sini otomatis dia akan membaca apa istilahnya alamat yang sudah kita simpan di tabel sebelumnya. Oke, nah ini akan otomatis. Tapi kalau teman-teman misalkan mau simple saja, saya mau bikinnya manual saja, biar bikin manual ya teman-teman, bisa bikin apa istilahnya drop down menu seperti ini ya, atau bisa dia kala-kalin juga dia membuat ini otomatis ya, bisa ya. Jadi ada beberapa cara. Oke, tidak menjadi poin penting. Yang penting adalah bagaimana caranya membuat info secara keseluruhan teman-teman. Nah di sini nomornya otomatis sudah kita buat ya teman-teman. Jadi di bagaimana cara membuat nomor secara otomatis di main form ya. Jadi otomatis ya, bukan diketik ya, otomatis ya, otomatis ya. Kemudian di sini ada produknya, ada quantity atau jumlahnya, dan di sini ada unit price. Nah di sini juga bagaimana caranya membuat currency rupiah yang seperti ini teman-teman ya. Ya teman-teman perlu pelajari juga nanti ya, akan saya tunjukkan. Oke, kemudian di sini adalah currency rupiah dalam bentuk persen. Kemudian adalah perkalian ya, amount ini adalah quantity kali unit price dikalikan dengan teksnya ya, inilah hasilnya ya. Kalau misalkan dia tanpa teks maksudnya gini ya, teks ini adalah pajak ya, pajak ya, misalkan seperti itu. Kalau kita misalkan tambahkan pajaknya teman-teman ya, kenapa seperti ini, misalkan kita bikin di sini adalah 10 misalkan ya, 10 ya teman-teman ya. Nah dia akan berubah ya, kita bikin 10, maka pajaknya 10% tinggi ya, sekarang 10%. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi berubah deh teman-teman.
Oke. Oke, jadi kemudian di sini tadi teman-teman bisa lihat dari sini data ke 1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya dari 4 data. Kalau kita klik yang lainnya, kan kebetulan 4 juga, klik yang lainnya, ini ada 8 ya. Jadi data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima disebutkan dari sini ya, dari 8 data ya. Itu kira-kira ininya ya. Kemudian setelah ini tadi ya, apa istilahnya, setelah data ini sudah kita apa istilahnya masukkan ya, udah kita entry di sini ya. Di sini kita langsung saja ya, kalau misalnya kita bikin new ya teman-teman ya. Oke, anggaplah sini ini sudah yang terbaru ya tadi ini, maka informasi ini akan kita transfer ya ke dalam report teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi data-data ini udah masuk ke sini ya, semua di sini item-itemnya ya, kita tinggal copy paste saja istilahnya, sudah otomatis dibuat ke dalam report ya. Dan di sini ada fungsi terbilangnya juga udah kita tambahkan teman-teman ya, barangkali teman-teman nanti. Oke, nanti kita linkkan ya, ini kan contoh saja ya, tadi kita belum koneksi belum refresh yang terbaru ya. Oke, untuk refresh terbaru nanti kita close dulu reportnya, kemudian kita buka. Nah, ini ya yang terbaru tadi ya. Oke, report yang terbaru teman-teman. Oke, close dulu, kita buka lagi biar bisa digeser ya. Seperti ini. Oke teman-teman, nah ini adalah yang terbaru teman-teman ya, 8 invoice ya. Oke, nah itu jadi cukup mudah ya. Jadi di sini tombolnya juga kita buat satu tombol multifungsi teman-teman ya, jadi membuka dan menutup ya. Di sini juga sama ya, ini kita kecuali yang dua ini ya, kita mau buat istilahnya tabel invoice nya ya. Kemudian di sini ada beberapa yang kita copy ya istilahnya, copy datanya ya, yang akan masuk ke dalam ini ya, ke dalam data di sini teman-teman ya. Oke. Jadi ini adalah bagian yang aktif ya di sini ya. Kenapa di sini muncul motherboard adalah sini ya. Ini nomor 7 ini yang sedang aktif. Oke, motherboard sini ya. Nah, apa istilahnya sini? Adalah dia produk nomor 1. Ini harganya sekian gitu ya, dan seterusnya ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi misalkan ini ya, jadi ini adalah total daripada ini sudah saya pindahkan ke bawah tadi ya, yang ini adalah isi ini totalnya. Kemudian sekarang yang nomor 1 adalah headset ya, dia adalah produk ke-8 di dalam listnya sebenarnya. Ini headset, ini ID-nya nomor 8, kemudian di sini adalah harganya, ini price-nya ya. Kalau kita bingung lihat yang horizontal, kita bisa bikin vertikal seperti ini teman-teman ya. Dan di sini adalah amount-nya di sini. Oke, kalau misalkan kita dolarnya kita tambahkan, tax rate-nya maksudnya 10%, maka dia akan berubah teman-teman. Oke, kita save. Oke, nah seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, jadi angkanya ada perubahan sedikit ya. Nah, kemudian sekarang di sini juga ada apa istilahnya, ada tulisan berjalan teman-teman tadi ya. Teman-teman lihat di situ. Jadi tapi dia begitu nanti mouse-nya ditaruh di sini, maka apa istilahnya, ininya akan berhenti teman-teman ya. Jadi tulisan berjalan akan berhenti. Kemudian di sini juga ada saya tambahkan aplikasi bagaimana caranya membuat fungsi terbilang teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bawah ini ya. Jadi apa istilahnya, di bagian sini teman-teman, bagian atas ini adalah tulisannya bergerak ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin memiliki database ini teman-teman, teman-teman bisa hubungi saya di 0812-7740-3909 Sekadula Tutorial ya. Hanya perlu sedikit berdonasi saja untuk memastikan bahwa pekerjaan kami juga apa istilahnya lancar, dan teman-teman bisa belajar dari aplikasi yang sudah ada di sini teman-teman. Oke, kemudian di sini cara membuat ini teman-teman ya, cara membuat close report dulu ya, seperti ini ya. Nah, pertama-tama kita harus membuat sebuah report. Di sini misalkan ya, namanya adalah report invoice ya. Di sini kita membuat sebuah report. Anggaplah yang sudah jadi teman-teman, saya tidak ajarkan lagi cara membuat reportnya. Nih, report invoice. Nah, sini sekarang kita membuat close report dan membuka reportnya di sini dengan tombol ini.
Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam design view, klik kanan design view, kemudian masuk ke dalam properties ya, property sheetnya. Di sini oke. Nah, dari sini kita membuat apa ya, tombol seperti ini ya, tombol dengan combo box teman-teman, seperti ini contohnya. Oke, tombol combo box ya, langsung aja sebar di sini. Kemudian kita pilih report operation ya, preview report, kemudian di sini next. Nah, di sini kita pilih report invoice, kemudian next, kemudian seperti ini misalkan finish ya. Saya ulangi lagi sampai di sini tadi. Report operation, kemudian next, pilih preview report di sebelah sini, kemudian next, kemudian pilih di sini report yang sesuai tadi. Di sini reportnya adalah sini report invoice, jadi di sini adalah kita pilih report invoice ya, di sini sudah sesuai. Oke, kemudian next teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya, mau pakai gambar di sini ya, sebelah sininya pakai ini, terserah ya. Kita pakai teks misalkan seperti ini. Oke, kemudian next, kemudian finish ya, udah selesai. Nah, teman-teman, ini biasanya otomatis nggak usah diganti ya, biar nggak bingung. Finish saja, selesai. Preview report ya, kita tes. Share sedikit preview report. Nah, di sini. Nah, seperti ini teman. Nah, sudah selesai teman-teman ya, cepat sekali ya teman-teman. Nah, tapi kalau ini begini saja, dia begitu diklik lagi dia tidak berubah ya, beda dengan ini ya. Open report, close report. Nah, dia bisa menutup kembali dan di sini berubah. Nah, tadi kan ini kalau ini dia membuat preview biasa saja, tapi ini kita harus manual close-nya. Nah, tapi di sini sekarang kita bikin open report invoice-nya. Begitu dia terbuka di sini teman-teman, di sini dia berubah ya menjadi tanda close report invoice dengan warna merah. Nah, itu trik yang pertama ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ini lagi bandingkan dengan ini ya. Nah, setelah kita membuat seperti ini, teman-teman bisa modifikasi di sini ya, modifikasi di kliknya, kemudian pilih seperti ini teman-teman ya, kodenya seperti ini. Nah, kalau kurang jelas saya akan besarkan sedikit. Ya, jadi kodenya seperti ini teman-teman ya. Di sini tadi ini namanya komen 57 ya, ini tombol ini namanya adalah komen 57. Jadi di sini adalah komen 57 ya. Ke sini komen 57 ya, kemudian ya ini maksudnya. Begitu nanti kita di sini pilihannya adalah on click teman-teman. Begitu diklik nanti apa yang terjadi gitu ya. Nah, di sini kita buat dia sini ya. Kemudian pertama adalah yang kita ganti ininya ya. Tadi sini open report invoice ganti dengan close report invoice di sini teman-teman ya. Jadi pertama adalah mengganti teksnya di sini ya. Yang pertama mengganti teksnya. Kemudian yang kedua adalah kemudian kita buka di sini ya dengan perintah ini ya, do comment, do cmd dot close active report ya, ac report dan active report, koma tanda petik report invoice. Ini adalah nama ini ya, nama reportnya di sini ya, di bawah sini tadi ya. Sini report invoice ya, masuk ke sini report invoice-nya. Oke, nah di sini. Kemudian habis itu setelah ini dibuka, maka otomatis tadi setelah terbuka ini kita ganti lagi ke sini ya, kita kembalikan lagi menjadi open report invoice ya. Jadi karena tadi udah terbuka kan, otomatis kan harus kita tutup lagi nanti. Di sini ya kita bikin nanti apa, tertutup lagi dia. Jadi dari close diganti menjadi open setelah reportnya terbuka. Habis itu bikin ininya set fokus. Jadi begitu pas report terbuka ini tombolnya langsung aktif ya. Jadi kursor itu aktif pada bagian yang ini ya, comment 57. Kemudian di sini font colornya kita ganti dengan blue, maka di sini fontnya akan menjadi warna biru. Nah, jadi fontnya font color kita pakai di sini ya. Jadi mi dot comment 57 font color blue. Kemudian else ya, kalau ini kalau bukan ini ada eksekusi, makanya yang sudah ini teman-teman ya. Ya tinggal kebalikannya dari ini aja. Kebalikan daripada ini adalah else nya nih tadi ya. Ini komennya adalah kebalikan daripada yang di atasnya. Oke, saya clear karena ya teman-teman bisa langsung copy dulu apa print screen biar jelas. Sampai di sini cukup ini ya. Nah, jadi model-model seperti ini teman-teman bisa lakukan, bisa apply, bisa apa istilahnya, bisa diaplikasikan kepada tombol-tombol yang lain ya. Seperti contohnya adalah tombol yang di atasnya ini. Oke.
seperti tombol-tombol ini teman-teman ya. Ini dia sama ya, tekniknya sama. Tadi buka tutup ya. Oke, teman-teman sudah dapat ya. Oke, saya coba ulangi lagi. Oke, sini ya. Klik. Nah, langsung berubah ya. Jadi merah, klik jadi biru. Merah, biru. Oke, ini juga sama ya. Misalkan buka tabel. Nah, ini tabel, tutup tabel, buka tabel, tutup tabel, buka tabel, tutup tabel, buka tabel, tutup tabel. Nah, kurang lebih seperti teman-teman ya. Di sini juga sama ya. Ya, di sini ada ternyata membuat ininya yang membuat apa istilahnya box packingnya. Nah, bisa ditutup. Nah, kemudian label packingnya juga bisa dibuat seperti ini teman-teman ya, kemudian ditutup lagi. Nah oke. Nah teman-teman, kalau misalkan mau membuat seperti ini teman-teman ya, jadi sekarang kita masuk kepada pokok utamanya, bagaimana cara membuat info seperti ini. Yang pertama adalah membuat form ya, form seperti biasa ya. Begitu buka sini create ya, form di sini teman-teman bisa pakai ini ya, form wizard ya. Kemudian di sini pilih adalah bagian pastikan dulu di sebelah sininya kita lihat sumbernya query invoice ya. Jadi kita membuat query invoice ya. Jadi di sini kita sudah punya sebuah query invoice ya, seperti ini teman-teman ya. Kalau kita lihat masuk ke dalam design view. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya simbol-simbol ini adalah keterkaitan antar ini aja data dari invoice itu adalah terkait dengan ini data customer, alamatnya yang kita gunakan di sini ya. Ini ya. Jadi di sini semua keterkaitan data ini ya, di sini invoice, ini ada ininya, pelanggan ada data di sini ya. Jadi khusus pelanggan di sini. Kemudian kotanya di sini tadi ya. City ya, city ada di sini. Nah, jadi hanya untuk keterkaitan data saja. Country juga sama, country di sini, ada di sini, dan negara ada di country region sama country ya. Ini. Nah, teman-teman kalau misalkan tidak mau ribet, gitu ya, tidak mau ribet seperti ini ya, bikin manual saja ya. Ada cara yang lebih gampang lagi teman-teman ya. Ya, ini apa istilahnya di sini kita membuat sebuah hubungan one to many dari masing-masing data yang ada ya. Jadi masuk ke dalam relationship namanya di sini ya. Jadi ini adalah relationshipnya. Jadi untuk memastikan bahwa semua data saling terhubung teman-teman ya. Ya, oke, kita lihat seperti apa relationshipnya. Tuh, kita buka dulu teman-teman. Intinya seperti ini aja. Dia datanya masuk semua seperti ini. Nah, data ini digabungkan dari beberapa sumber tadi teman-teman ya, yang ada di sini. Ada negara, ya ada negara sini, ada country, ada negara, ada kota, ada pelanggan, ada produk dihubungkan seperti ini dengan one to many ya, masuk ke dalam sini ya, relationship. Nah, seperti ini all relationship. Nah, ini sebenarnya. Nah, seperti ini teman-teman ini ya. Ya, ini saya tidak ajarkan banyak di sini ya, karena teman-teman bisa udah langsung nanti membuatnya. Yang penting sudah jelas ininya, dasar-dasarnya. Tidak usah bingung teman-teman ya. Jadi ikutin saja contoh yang sudah ada. Jadi saya bikin ya seperti ini aja biar teman-teman gampang melihatnya hubungannya seperti apa. Oke, nah seperti ini. Nah, dari invoice tadi ya, dari invoice tadi di sini ya. Jadi invoice ini dia ada keterkaitan dengan produk, ada quantity yang di bagian bawahnya ya. Jadi harus dikaitkan dulu dengan ini ya. Ini dengan ini. Jadi one to many ke sini. Udah di produknya ke sini. Kalau ada invoice itu ada produk ya. Pasti produk ID, di sini ada produk ID dan seterusnya. Dan seterusnya seperti ini. Jadi relationship sudah saya tunjukkan. Teman-teman bisa langsung membuat atau print screen dulu. Oke, sampai di sini. Close. Yes, kita save. Oke. Nah, sudah di sini ya. Yes, tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini. Oke, kemudian setelah itu teman-teman ya. Setelah itu teman-teman baru membuat di sini subnya ya. Jadi sub nanti yang akan ini ya. Jadi subformnya ada di sini ya. Kalau kita lihat desainnya tadi, ini adalah subformnya. Ini kita bisa dibilang ini adalah bagian daripada main formnya
main form di sini. Ini main form ya. Yang subnya yang di sini aja, kotak ini tadi sub formnya. Ini sub atau sub form. Yang ini adalah main, ini juga main di sebelah sini. Oke, nah subformnya itu diambil tadi dari adalah invoice detail ya teman-teman. Jadi source-nya ini informasi ini ada di sini, invoice detail ya. Invoice detail. Oke, nah untuk membuat yang seperti ini ya, teman-teman harus membuat juga formnya terlebih dahulu teman-teman ya, di bawah sini ya. Jadi teman-teman harus membuat apa istilahnya sub detail seperti ini di sini ya teman-teman ya. Misalkan namanya ini adalah app sub invoice details. Bagaimana caranya ya? Seperti biasa saja membuat form biasa. Jadi sini create ya sebenarnya ini ya. Form bisa, kemudian klik semuanya di sini, next. Ya kita bikin tabular biar nanti bentuknya seperti ini, tabular ya ke sini ya. Kolomnya 1 2 3 ini tabular namanya. Oke, kemudian next. Dari sini anggaplah saya bikin di sini ya, set ya kan. Kita set. Ini contoh saja ya, biar teman-teman tahu cara bikinnya. Oke, nah ini teman-teman bisa atur nanti ya. Setelah terbentuk seperti ini ya, teman-teman bisa atur ininya, pewarnaannya ya. Istilahnya seperti ini, misalkan ya, kita menggunakan warna biru, tulisannya kita bikin warna putih atau apa, dan seterusnya ya. Jadi bisa teman-teman atur, dirapikan lah intinya, dirapikan sehingga nanti sudah selesai. Setelah selesai kurang lebih seperti ini teman-teman jadinya ya. Tadi adalah nah ini. Nah, setelah teman-teman rapikan ya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, oke, sebenarnya desainnya sama ya. Oke, nanti seperti ini. Nah, kabel sudah dirapikan ya. Nah, di sini kita perlu bantuan ini ya, untuk mengcount ya, menghitung berapa total produknya. Dia adalah dengan menghitung adalah count produk ID ya, seperti ini ya teman-teman. Hanya bikin sini sebuah apa namanya text box di sini ya, text box seperti ini, thread. Nah, oke. Kemudian nanti masukkan rumus seperti ini, count produk ID. Produk ID dari sini teman-teman ya. Ya di sini. Ini dihitung jumlah totalnya berapa. Tapi dalam hal ini saya tidak show ya, jadi ini bisa di hide itu. Kalau misalkan di show di sini format visible-nya jadi yes ya, kalau mau ditunjukkan ya. Nah, oke. Ini totalnya adalah 9 item teman-teman. Nah, 19 ya, 19 item. Oke, ini kalau tidak kita filter ya. Jadi total ada 19. Kita hide di sini biar tidak terlalu banyak informasinya. Save. Nah, demikian juga untuk di sebelah sini teman-teman, sebelah ininya. Jadi kita mau menghitung net amount-nya. Ini adalah sum dari kalau menghitung total apa istilahnya, totalnya dijumlahkan ya. Jadi pakai sum, sama kurang lebih sama kayak Excel. Di sini adalah net amount ya. Jadi rumusnya sum net amount. Jadi dia akan ini ya. Nah, tapi sekali lagi saya hide ya. Oke teman-teman, saya tunjukin dulu biar tahu gimana bentuknya. Nah, ini teman-teman. Nah, format rupiahnya seperti apa teman-teman? Nah, ini tadi saya hide dulu biar hilang, udah visible-nya no. Format rupiah seperti ini teman-teman. Format rupiahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, format rupiahnya seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal seperti ini aja. Sudah saya jelaskan juga di apa ya, beberapa kali. Setiap kali ini saya selalu ya reminder ya, atau remind teman-teman agar mengerti bagaimana caranya membuat format rupiah ini ya. Nah, ini oke, sudah cukup jelas ya. Taruh di bagian format sini teman-teman, formattingnya sini di property sheet di bagian format ya. Jadi masuk ke sini. Nah, oke, jelas ya. Oke, cukup jelas. Sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, setelah itu teman-teman sudah selesai. Ini kita masuk ke dalam ini tadi form invoice-nya tadi, form invoice seperti ini. Nah, form invoice juga dasarnya sama ya. Jadi pertama di sini kita bikin form seperti biasa juga. Di sini intinya adalah sumbernya adalah query invoice tadi ya. Sumbernya kita bikin query invoice di sini ya. Sini query invoice, sumbernya di sini.
sini ya, query invoice, biar tahu keterkaitannya sebelah mana, sebelah sini. Oke. Jelas ya sampai di sini. Nah, jadi sini adalah ini kita mau menampilkan di sini nanti. Informasinya ada di sini tadi. Ya. Yang sebelah sini. Nah, tadi yang sini kan sudah masuk ke ini sub details ya. Sub details. Nah, namanya ini kita lihat ini apa? Ya, nama daripada form ini di sini adalah namanya app sub invoice detail ya, sudah sama ya. Jadi sini namanya kita klik sini, dia akan menjadi sini, pastikan di sini sama ya. Nah, ini pastikan adalah app sub details ini ya. Jadi kotak ini, kotak tadi ini sampai kuning ini, kemudian di sini sudah menjadi namanya ini. Nah, yang penting sekali teman-teman harus ketahui bahwa di sininya jangan lupa ya, kita harus membuat link master fieldnya. Link masternya jadi master field dan master childnya kita bikin invoice number ya. Nah, ini dua-duanya sama. Jadi di sini ada invoice number, ini sebagai link antara pesanannya nanti informasi yang ada di dalam main form dan juga ini ke reportnya teman-teman. Jadi ini dilinkkan ya, ini juga ke subformnya juga dia menggunakan invoice number ya, link child fieldnya ya, jangan lupa ya. Seperti ada juga menggunakan ID ke ID bisa juga, tapi di sini adalah kita menggunakan invoice ke invoice ya. Ya, artinya nanti pada saat kita membuka report, dia hanya menampilkan adalah report yang terkait dengan invoice number yang sedang aktif. Oke, sampai di sini jelas ya. Ya. Kalau enggak nanti diulangi lagi pelan-pelan ya. Kemudian cara berikutnya adalah ini mengambil informasi di dalam subform ke dalam main form. Nah, seperti ini tadi. Ini namanya adalah namanya adalah app sub invoice detail ininya ya, sorry. Ini namanya adalah text invoice total ya di sini ya. Nah, ini harus terbaca nanti ya di sini ya. Di main form, karena ini tadi ini sub atau sub ya. Ini main. Kita minta bantuan ya nanti biar terbaca ini di main ya, di main form. Namanya adalah tadi txt total invoice total di sini. Nih. Sebelah sini. Nah, sekarang kita lihat untuk membuat seperti itu, maka formulanya adalah seperti ini teman-teman. Nah, bikin sama dengan di control source-nya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi formulanya seperti ini ya. Rumusnya di sini teman-teman tinggal masukin saja, ada sama dengan di depan. Ini sub invoice detail tadi, ini ya. Invoice detail ini, invoice detail sini ya. Sorry. Ini text invoice-nya di sini. Dan app sub invoice detailnya adalah ini ya, tadi ini nama ininya ya, nama sub ininya, subformnya. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, ini sudah saya rinci sekali ya caranya ya. Ini tinggal teman-teman ketik kopikan di sini ya. Dia menggunakan ini aja text box biasa. Oke, nah jelas ya teman-teman ya. Oke, cukup jelas. Mudah-mudahan teman-teman bisa di sini kurang visible-nya di saja, tidak mengganggu. Oke, kalau sudah seperti itu teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung ya, karena sudah dikaitkan tadi di sini antara ID dengan invoice number ya, invoice number dengan ini, maka setiap kali ini record yang kita ganti, kita tekan next ke sini, maka dia otomatis membaca record yang selanjutnya teman-teman. Oke, kalau kita lihat nanti keterkaitannya adalah, oke, kita lihat. Nah, kita buka sekarang tabelnya teman-teman, sini open table ya. Nah, sini. Nah, seperti yang maksud saya teman-teman tadi, ini adalah invoice yang sudah dilinkkan tadi ya. Jadi masing-masing akan dibaca di sini bahwa adalah produk ID-nya nomor 1, kuantitinya sekian dan sekian, dia sudah terbaca di sini. Jadi antara ini tadi ya, invoice yang di sini, invoice di sini sudah link dengan invoice yang ada di sini datanya, tapi tidak ditampilkan lagi karena namanya istilahnya redundant ya. Jadi itu adalah bagian daripada sebuah normalisasi. Jadi untuk menghilangkan adanya duplikasi informasi ya, jadi itu namanya redundant informasi. Jadi itu bagian daripada ini. Jadi kita
cukup bikin satu dengan cara membuat link di sini ya tadi ya, membuat apa tadi yang kayak ini istilah tadi yang seperti ini, yang udah di sini satu, misalkan di sini ya sini relationship ya one to many, misalkan di sini ada produknya, di sini ada produknya seperti ini ya, ini one to many seperti itu. Nah udah otomatis teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalkan kalau mau lihat yang lainnya lagi, kita buka table invoice tadi sudah, kemudian table produk. Nah table produknya tadi, nah tadi kan di sini kalau kita lihat adalah invoice, kemudian di sini ada produknya adalah produk ID nomor 1. Di sini kita lihat produk ID-nya nomor 1 apa? Motherboard ya. Nah, di sini motherboard. Yang nomor satunya di sini ternyata motherboard. Nah, sini nomor 1 ya udah muncul ya teman-teman. Ternyata produk nomor 1. Di sini adalah juga produk ID-nya nomor 1. Ini produk ID ya. Namanya ini motherboard. Ya, motherboard. Di sini produknya motherboard. Ini udah motherboard, udah sama teman-teman ya. Nah, di sini produk ID-nya tadi nomor 1. Ini adalah dia membaca ini yang di tabel produk. Jadi invoice numbernya sudah ketemu di sini ya. Ya, invoice-nya bisa berulang-berulang di sini karena sesuai dengan item yang dimasukkan di sini teman-teman. Nah, misalkan di sini adalah 310 tadi, 3010 di sini. Ini 1500 materi. Nah, ini sudah muncul teman-teman di sini. Nah, 1500. Ya. Konsepnya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman masih bingung, nanti bisa kontak saya di nomor ini ya, nomor HP ini 081277403909. Atau kalau mau teman-teman langsung latihan, langsung mendapatkan database ini, ya silahkan juga hubungi saya. Dan nanti teman-teman tinggal donasi sedikit saja untuk mendapatkan contoh aplikasi ini, dan teman-teman bisa langsung praktekkan, bisa langsung dimodifikasi, dan bisa langsung digunakan untuk ya usaha atau bisnis teman-teman ya. Apapun bisnis teman-teman itu bisa langsung digunakan aplikasi ini teman-teman. Jadi udah ready, udah siap, udah jadilah seperti itu kurang lebih. Ya, jadi poinnya dari sini adalah sampai kita membuat report. Nah, setelah itu teman-teman, kita langsung sekarang kita tutup lagi ya, apa tadi invoice-nya kita close. No, nah, kita bikin no saja. Nah, sekarang kita membuat report. Nah, konsep report juga kurang lebih sama teman-teman di sini ya tadi ya. Nah, tadi di sini saya membuat sebuah apa istilahnya query untuk membuka report ini ya teman-teman ya. Sini. Jadi dasarnya adalah query-nya ini teman-teman, query report invoices ya. Kita lihat seperti apa di sini. Nah, di sini bedanya adalah di sini dia sama dengan query invoices, cuman ada kriterianya karena saya hanya ingin menampilkan bahwa hanya customer ID dan invoice number yang aktif di form invoice saja yang akan ditampilkan, tidak semuanya teman-teman. Jadi di sini bedanya di sini adalah ada kriterianya di sini. Tadi query report invoice dengan ini sebenarnya ininya sama ya, tetapi di sini ada kriterianya. Untuk membuka report invoice ini saya bikin kriteria ya, kriteria seperti ini yang tujuannya adalah hanya untuk membuka report yang aktif saja. Nah, itu tujuannya, makanya ini saya buat seperti itu. Oke, kita lihat codingnya. Oke, codingnya cuma seperti ini aja, like sangat simpel teman-teman ya. Nah, like form invoice ya tadi ini, kemudian invoice number ya. Jadi adalah yang dilingkan tadi adalah ini kriterianya adalah di mana intinya gini, ketika tadi form invoice-nya sudah aktif, kemudian kan kita klik tadi open report ya, open invoice report. Nah, untuk membuka report ini adalah syaratnya adalah invoice yang ada di report ini invoice-nya ini itu harus sama dengan invoice yang ada di form ini gitu, kurang lebih di form invoice. Jadi untuk membuka report invoice ini syaratnya adalah sekali lagi invoice number itu sama dengan invoice number yang ada di form invoice. Codingnya adalah seperti ini. Nah, itu syaratnya teman-teman ya. Jadi udah sering juga ini ya. Jadi teman-teman kalau apa secara urut saja belajar Microsoft Access
yang ada di dalam apa istilahnya playlist saya. Jadi semua sudah trik Microsoft Access dari awal, dari pembuatan tabel sampai report itu sudah saya kasih tahu, dan mungkin tidak akan teman-teman temukan di tempat yang lain ya teman-teman ya. Kalau tempat-tempat yang lain biasanya common saja. Jadi memang benar-benar untuk pemula sama tingkat apa istilahnya tingkat medium. Tapi kalau ini adalah sebenarnya sudah sampai tingkat mahir teman-teman ya. Jadi saya pelajari memang sudah sampai teman-teman bisa cukup mahir membuat aplikasi database ini. Ya, begitu triknya teman-teman. Jadi cara membuat apa istilahnya summary invoice dan juga membuat reportnya teman-teman. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Saya tutup lagi. Ya. Kita bikin dulu saja dari sini. Tutup. Kita masuk ke ini form invoice. Nah, jadi kita buka lagi. Jadi ini sekarang ada 4. Nah, kemudian yang sekarang ini kita masuk misalkan ke yang kedua. Ini ada 8. Ya, kita harus close dulu, kemudian buka lagi. Nah, dia muncul 8 sini ya. Nah, itu linknya teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah bisa ini ya, udah pede sekarang ya. Oh, saya pasti bisa bikin ya. Harus saya coba ya. Ya, jadi teman-teman harus yakin bahwa teman-teman bisa berhasil dan apa ya? Bahkan nantinya ya bisa melebihi daripada kemampuan saya dalam mendesain ini ya. Mendesain sebuah invoice ya, invoice summary ya. Ini sudah R3 nya rilis ketiga. Jadi saya sudah kembangkan terus ya. Awal-awalnya memang sederhana, tapi saya pikir-pikir kalau biasa-biasa saja ya, mungkin teman-teman tidak tertarik ya. Wah, kalau biasa-biasa saja saya sudah bisa ya. Jadi saya ajarkan sedikit teman-teman bagaimana caranya membuat, memodifikasi apa istilahnya, atau istilahnya ya membuat sesuatu yang unik ya daripada yang lainnya. Jadi kalau misalkan di tempat lain sudah ada ya, teman-teman tidak akan tertarik untuk datang berkunjung ke dalam website saya, ke YouTube saya ini. Ya, sekali lagi, kemudian yang di sini delete record ini ya fungsinya apa? Ya delete record adalah untuk menghapus. Ya kan, ini saya misalkan kita bikin new ya, ini bikin new sebelah sini. Ini sebenarnya sama kayak form biasa saja ya. Jadi misalkan saya bikin seperti ini, ya misalkan di sini ya. Dan di sini berikutnya interpret invoice number. Oke. Oh, invoice numbernya belum ya. Oke, kita tes dulu. Oke teman-teman, ya jadi kalau kita membuat ini ya, membuat yang baru ya, saya lupa tadi kasih tahu teman-teman. Jadi pertama kali kita harus pilih dulu ya customernya sini ya. Jadi sebelum dia sini invoice-nya keluar ya, jadi teman-teman harus pilih dulu sini. Misalkan di sini kita bikin ya PT Luntang Lantung ya, PT Luntang Lantung Yoben ya. Ya, jadi dengan di sini menambahkan pelanggan di sini, otomatis di sini ya baru akan terbuka ininya ya, invoice numbernya ya. Ya, jadi kalau tidak demikian ya tadi error terus ya, saya sampai lupa ya. Ya kadang-kadang orang yang bikin aja bisa lupa ya. Ternyata ya akhirnya harus ini ya, ingat terus ya. Jadi apa istilahnya, area-area yang kita ini ya, kita mau buat ya programnya, aplikasi bagaimana, karena kita yang ngatur ya. Jadi kita harus ini ya, pastikan ya. Nah, di sini masih error karena belum ada yang terbaca di sini ya produknya belum ada ya. Nah, kita belum kita tambahkan. Sekarang kita tambahkan teman-teman. Oke, tambahkan produknya seperti ini. Nah, dia sudah muncul teman-teman sini ya. Tadi kan error kan ya, error, sekarang sudah muncul. Dia adalah produk ID nomor 10, namanya active speaker, harga unit price sekian ya. Kalau misalkan beli satu jadi cuma ada satu. Sekarang kita tambahkan ya, kita beli misalkan 35 misalkan ya, 35 unit ya. Oke, maka di sini harganya sudah berubah teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa tinggal tambahkan headernya di sini, apa labelnya di sini. Ini apa ini, jadi ini 50, ini sudah muncul di sini 50. Kemudian di sini apa sebenarnya harga ID-nya awalnya ini ya. Nah, oke, susunannya mungkin kurang ini ya. Susunannya harusnya sesuaikan dengan jadi saya rubah sedikit susunannya. Ditukar ke atas ya. Oke, ini diatur lagi. Ini arrange, align to right ya, align. Jadi udah di save. Nah, seperti itu teman-teman.
Jadi kita masuk ke dalam yang kelima tadi ya. Tambahkan lagi headset, laptop, sini 10%, 10, 10, 10. Nah, oke. Jadi sudah masuk teman-teman ya. Kita langsung preview sekali lagi, kita praktekkan report invoice-nya. Nah, selesai. Nah, beres teman-teman. Jadi nah, teman-teman sudah langsung bisa ini praktekkan ya, apa istilahnya membuka dengan usaha teman-teman, misalkan apapun, misalkan ini produknya teman-teman bisa ganti di dalam apa istilahnya di nama produk sini ya, teman-teman bisa buka produknya, teman-teman bisa tambahkan apa saja di sini produk-produknya, item-itemnya, sehingga ini bisa di entry di dalam apa istilahnya di dalam invoice-nya. Ini ada di sini ya. Jadi kalau di sini misalkan belum ada datanya, teman-teman harus masuk ke dalam produk dulu ya untuk memasukkan informasi produknya, produk ID yang baru. Oke teman-teman, sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang paling penting adalah tekan tombol lonceng dan share dan like ya. Tujuannya share adalah untuk menyebarkan informasi ini bahwa kita ada ya, bagi penggemar Microsoft Access ya, kita menyebarkan informasi terbaru bahwa ini ada tutorial yang bermanfaat buat kita belajar. Dan semoga teman-teman yang sudah melakukan menonton dan like dan subscribe dan juga share dan juga komen, semoga teman-teman juga sukses, berkah ilmunya, dan dapat mengembangkan usahanya dan juga pengetahuannya, sehingga kita nantinya sukses secara bersama-sama. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Selamat belajar, selamat mencoba. Dan kalau ada keluhan-keluhan, saya juga menyediakan apa istilahnya fasilitas WA group ya. Teman-teman bisa hubungi saya di nomor WA saya dan bergabung di dalam WA group, dan teman-teman bisa tanyakan di sana keluhan-keluhannya apa. Selagi kami bisa bantu, mudah-mudahan kami bisa bantu teman-teman ya. Oke, itu saja. Selamat belajar, semoga sukses. Sampai jumpa.